Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Shalom bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Sapaan Teduh Pagi. Di pagi hari ini saya akan membawa renungan bagi kita sekalian sebelum kita memulai aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kasih Tuhan menyertai kami di mana dalam tidur lelap kami Tuhan boleh hadir dan menemani kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kolose 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebudayaan merupakan sebuah tatanan yang terlahir dalam sebuah kelompok masyarakat berdasarkan pengalaman dan kesepakatan bersama. Umumnya kehadiran budaya sangat membantu kehidupan masyarakat dalam berinteraksi, baik antar individu ataupun kelompok, dalam melakukan setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, di dalam acara-acara pernikahan atau acara kematian, ritual keagamaan, dan lain-lain. Ada begitu banyak tatanan budaya yang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik melalui kebudayaan. Namun di samping itu, terkadang ada banyak penerapan nilai-nilai budaya yang kaku bisa menjadi penghambat perkembangan hidup masyarakat. Misalnya, pertentangan antara budaya dan pengetahuan, pertentangan antara budaya dan iman. Akibatnya kehidupan kelompok masyarakat tertentu mengalami kesulitan di dalam berkembang. Hal senada ternyata pernah terjadi dalam kehidupan di jemaat Kolose. Penerapan budaya yang kaku menjadikan perkembangan iman percaya jemaat Kolose kepada Tuhan menjadi terhambat. Bahkan tidak jarang membuat jemaat berpaling dari Tuhan Yesus. Hal itu mendorong Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Melalui surat ini, Paulus hendak meneguhkan seluruh iman jemaat, serta senantiasa berpegang kepada iman yang teguh di dalam diri Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayatnya yang ke-9,
Paulus mengatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kata yang digunakan untuk menyatakan kepenuhan dalam bahasa Yunani yaitu pleroma. Kata ini bisa berarti kepenuhan, bisa juga berarti penuh atau kegenapan, genap, maupun kesempurnaan. Di dalam ayat ini, Paulus mengingatkan bahwa seluruh kepenuhan Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Kata ini berbicara tentang sifat dan keilahiannya yang sepenuhnya dapat ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga bagi orang yang mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, pemahaman akan kekayaan dan kepenuhan Allah menjadi lebih jelas dan termanifestasikan di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Selanjutnya, pada ayat 10 dikatakan bahwa dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dikatakan bahwa di dalam Kristus kita menjadi penuh. Kamu dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Penuh dalam kalimat ini berarti kita mengalami kepenuhan secara rohani. Artinya setiap orang yang percaya, yang senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Kristus, maka kebutuhan rohaninya akan terpenuhi. Itu artinya setiap orang percaya tidak membutuhkan hal-hal lain di dalam mengisi kebutuhan rohaninya. Cukup dengan membangun hubungan yang baik dengan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus adalah kepala seluruh pemerintahan dan penguasa. Itu berarti bahwa di saat kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, maka seluruh otoritas dan kedaulatan Kristus berlaku di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membangun relasi yang kuat, yang baik dengan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia, seluruh kebutuhan kehidupan rohani kita dapat terpenuhi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah ya Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu hari ini dapat kami dengarkan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini dapat menjadi penuntun setiap kami yang hari ini mendengarkannya. Bapa, kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang ada di Palangkaraya maupun di Pos PI Pangkalan Bun. Tuhan melihat setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dia di dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap pergumulannya, dan dalam setiap kerinduan hati jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menolong dan menopang mereka. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang memiliki pergumulan yang hari ini boleh bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Tangan Tuhan senantiasa menopang mereka. Biarlah kasih-Mu senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka dapat melalui segala pergumulan mereka hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.